Terjemahan. Baik, sekarang tiba saatnya kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, yaitu melalui motivational speech yang akan disampaikan oleh National President FGB MFI, yaitu Bapak Dali Sutanto. Durasi motivational speech adalah 10 menit. Silakan Pak Dali. FGB Man. Be strong in the Lord. Ya, salam orang-orang terbahagia di dunia. Senang sekali saya bisa ketemu dengan bapak-bapak di pagi hari ini. Dan terima kasih Ko Ayung yang sudah menginformasikan saya, Pak Lukman, Pak Tan Sri, dan seluruh teman-teman yang ada di Prayer and Fasting. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Bernard, pemimpin kita yang sudah memberikan teladan, yang sudah mensupport kita selalu. Selamat ulang tahun, panjang umurnya Pak Bernard, sehat selalu. Selamat wedding anniversary juga kepada sahabat kita, Pak Heli. Biar anggur baru selalu menyertai keluarga Pak Heli. Terima kasih Pak Heli untuk selalu support untuk FGB MFI. Teman-teman, pagi hari ini saya mau kasih judul adalah hidup yang berdampak. Karena tema kita, ya next aja, next slide-nya, terus, next. Hidup yang berdampak. Ya, terima kasih. Satu kali ada seorang pergi ke pasar burung dan mau membeli seekor burung murai batu. Dan dia tunjuk yang pertama, penjual burung berkata, ini 2 juta. Karena dia bisa bernyanyi 2 lagu. Dia tunjuk lagi yang satu, penjual burung berkata ini 5 juta. Karena dia bisa nyanyi 5 lagu. Dan si pembeli burung ini mau tunjuk lagi di ujung. Satu terlihat burung. Dia bilang, ini murai batu saya tidak jual. Kenapa? Karena dia punya keunikan. Dan murai batu itu, kalau berkicau dan bernyanyi, maka semua burung yang ada, semua burung atau semua burung yang ada di pasar ini, ikut bernyanyi. Artinya, itulah dampak dan pengaruh. Apa yang kita lakukan, saya berdoa. Apa yang kita lakukan, sungguh-sungguh menginspirasi dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Dan saya percaya, itu yang Tuhan inginkan dari kita. Kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, mungkin kita baca ya, ada 1-2 kita baca ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teman-teman, kalau saya melihat ayat Matius 5 ayat 13, sungguh membanggakan di satu sisi. Kamu adalah garam dunia. Tetapi di sisi lain, sangat menakutkan. Teman-teman sekalian, kita harus berdampak. Seperti garam yang memberikan dampak. Terang yang menerangi kegelapan. Tetapi di sisi lain,
Kalau itu tidak terjadi, garam menjadi tawar, terang tidak menyinari, maka kita, apa firman Tuhan katakan, kita dibuang dan diinjak-injak. Ini sangat menakutkan buat saya dan bapak-bapak sekalian. Saya percaya Tuhan inginkan kita memeluk, Tuhan memikirkan, Tuhan inginkan kita hal-hal positif di lingkungan kita yang kita kerjakan, di bisnis kita yang kita kerjakan, dan di komunitas kita yang kita kerjakan. Nah, apa next? Coba next. Apa yang kita butuhkan agar hidup kita berdampak terhadap bisnis, keluarga, serta kehidupan? Pertama, karakter yang indah. Ayat 16, juga ayat 13. Karakter yang indah, yang akan menarik orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Next. Karakter yang indah setidaknya nampak dalam dua hal. Pertama, integritas, kejujuran. Integritas atau kejujuran bukan pilihan, tapi keharusan bagi kita, orang-orang FGB, MFI, dan LOF. Saya percaya Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang baik kepada kita. Dia hidup di muka bumi 33,5 tahun dan melayani 3,5 tahun. Tetapi sungguh, Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat berdampak. Dia tidak bercacat. Dalam suatu penelitian di UCLA Amerika Serikat, 71% sukses dalam bisnis, yaitu unsur yang terpenting adalah kejujuran. Hidup seperti apa yang dikatakan, memegang janji, benar dalam perkara-perkara kecil, bukan berarti kita sudah sempurna. Mengaku salah dan mau memperbaiki diri. Terima kasih kalau saya bisa bersaksi sedikit bagaimana kurang lebih 34 tahun yang lalu saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 1 minggu kemudian terjadi kebakaran di dalam toko saya dan gudang saya. Semua habis, minus. Tapi saya bersyukur saya punya Tuhan, dan saya tahu Tuhan memberikan yang terbaik buat saya. Tentu saya banyak punya utang terhadap distributor, terhadap prinsipal. Saya datangi, saya minta maaf kepada mereka, dan saya katakan, saya tidak punya uang untuk membayar, tetapi saya akan membayarnya suatu saat nanti. Dan respon daripada teman-teman, ada yang baik, ada yang kurang baik. Tetapi saya betul-betul cerita apa adanya, dan Tuhan menghargai kejujuran. Waktu berlalu, pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan saya. Saya dipulihkan, mujizat demi mujizat, berkat demi berkat datang kepada saya. Dan tidak lama kemudian, saya membayar semua utang-utang saya. Dari pengalaman saya, benar, kita hidup mesti apa adanya. Kejujuran selalu harus menyertai kita. Dan saya percaya, kejujuran itu yang menantangkan kesuksesan. Teman-teman sekalian, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk kita tunjukkan karakter yang indah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, teladan yang sempurna. Kedua, karakter yang indah setidaknya nampak dalam dua hal. Pertama, integritas atau kejujuran. Kedua, karakter yang indah berkaitan dengan kasih yang rela berkorban. Orang yang sifatnya baik
bukan saja menuntut, tapi dia rela berkorban untuk orang lain. Saya juga punya pengalaman bagaimana orang utang saya datang dengan keputusasaan dan dia berkata, saya titip keluarga saya, anak saya, untuk Anda. Mungkin saja saya tidak ada lagi Anda lihat. Tapi saat itu saya berdoa. Saya berikan dia bahwa saya kuatkan dia. Bahwa Tuhan masih ada. Tuhan yang memiliki segalanya. Dan Anda jangan bunuh diri. Utang saya Anda tidak perlu bayar dulu. Anda lakukan, Anda berusaha dulu. Betul, saya rugi karena utang saya tidak dibayar. Tetapi saya lebih daripada beruntung. Karena pada akhirnya dia tidak jadi bunuh diri. Dengan begitu banyak tekanan-tekanan, dia tidak jadi bunuh diri. Dan saya melihat sekarang, dia menjadi berkat buat banyak orang. Benar apa yang sudah diberikan Tuhan, contoh Tuhan Yesus. Dia berkorban untuk kita orang-orang yang berdosa, supaya kita hidup yang kekal. Mari teman-teman, saya tidak melanjutkan karena keterbatasan waktu. Dan saya berdoa, biar kita hidup berdampak. Dan salah satu, kalau kita mau hidup berdampak, kita butuhkan kejujuran yang di dalamnya berisi kejujuran dan rela berkorban. Sekali lagi, kalau kita mau berdampak, kita harus hidup yang baik, yang di dalamnya ada kejujuran, ada kasih yang rela mau berkorban. Amin. Terima kasih teman-teman. Biar firman ini menguatkan kita semua dan kita jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Dali, kejujuran dan hidup yang rela berkorban. Kita tempahan. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi